dan juga kemudian mendapati negerinya sepenuhnya dikuasai oleh Fir'aun, maka Musa tetap diperintahkan untuk mendatangi kepada Fir'aun agar memberikan nasihat. Faqula lahu qaulan layyinan, katakan kepada rezim itu dengan perkataan yang lembut. La'allahu yatadakkaru aw yakhsha, mudah-mudahan Fir'aun bisa mendapatkan peringatan, dan mudah-mudahan pula Fir'aun bisa memiliki rasa takut. Ikhwafillah, tapi apa yang terjadi? Justru semakin hari ketika nasihat itu disampaikan, tidak semakin membaik, bahkan melakukan berbagai upaya konspirasi. Salah satu konspirasinya, daruni aqtulu Musa, biarkan aku ini membunuh Nabi Musa. Hingga kemudian juga akhirnya karena adanya konspirasi itu, Musa kemudian harus berhijrah ke Madian kurang lebih 10 tahun. Dari proses ini pula patut kita jadikan sebagai catatan bahwa ada rencana jahat yang terkadang dikeluarkan oleh sekelompok rezim terhadap kebenaran ini. Bahkan juga kemudian segala pintu-pintu kebenaran ditutupnya oleh Fir'aun ini. Bukan semakin membaik, bukan semakin tambah lurus jalannya, tapi semakin tambah pongah. Kita berharap kisah yang ada di dalam surat Al-Qasas ini setidaknya menjadi pelajaran bagi yang mendengarkannya. Setidaknya menjadi pelajaran bagi mereka yang merasakan denyut keadaan yang bisa jadi terkadang mirip-mirip sama walaupun orangnya berbeda. Maka Allah ingatkan kepada kita bagaimana mensikapi terhadap kisah itu dengan nyatakan laqad kana fi qisasihim ibratun liulil albab. Sungguh kisah-kisah mereka ini bisa dijadikan sebagai ibrah. Jadikanlah pelajaran. Maka hadis yuftara, bukanlah dia ini merupakan kisah cerita yang diada-ada, walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi, akan tetapi dia adalah membenarkan apa yang ada di hadapan kita, membenarkan ajaran yang ada di hadapan kita. Wa tafsila kulli syai', bisa merincikan segala sesuatu. Wahudan, bisa juga kisah itu menjadi petunjuk. Warahmatan, dan bisa menjadi rahmat bagi kaum muslimin ini. Tentunya bagi mereka yang punya akal. Bapak Ibu semua, saya sebelum melanjutkan dengan penggalan kisah yang saya kutip dari surat Al-Qasas ini, sampai di sini apakah Bapak Ibu gagal paham apa tidak? Saya tanya, gagal paham apa tidak?
Sampun mudeng nopo dereng? Ya. Nah, udah mudeng itu Pak Kang Edi. Mereka tinggal memperjelas sedikit. Ya. Mudah-mudahan kisah ini ya, menjadi penggalan yang bisa dijadikan ibrah untuk kita semua. Ya. Dijadikan pelajaran untuk kita semua. Pertanyaannya adalah, bagaimana kalau semua upaya amar ma'ruf nahi mungkar itu sudah ditempuh, lalu tidak juga bergeming, tidak juga berubah, bahkan semakin angkuh, bahkan semakin untuk melakukan kejahatan tanpa batas, seolah tidak ada yang menguasai kembali, seolah tidak ada yang memonitor kembali. Ikhwafillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika nasihat-nasihat ini sudah sampai kepada puncaknya, tadi dalam dialog sore antara kami dengan Kang Edi di Joglo Dakwah Sakinah, beliau menggambarkan kira-kira rezim ini sudah summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Kata dia nggak ada kata-kata yang lebih dari itu. Maksudnya ya wis ora ngrungokke. Sudah tidak menggunakan hati lagi dan menganggap remeh semua nasihat ini. Ya. Bahkan kadang peringatan Allah itu tidak lagi menjadi peringatan. Padahal Allah ingatkan wa kullan akhadna bidzambih. Semua itu kami akan ambil lantaran dosa dan kesalahannya. Ada yang kami kirim, kata Allah, dengan hujan yang tanpa berhenti. Ada yang kami tenggelamkan di dalam air. Ada yang kemudian kami bikin mereka ini dibalik di dalam buminya. Dan semua peristiwa yang ada ini tidak lagi bisa menjadi nasihat. Apalagi cuman nasihatnya kroco-kroco seperti kita. Nasihat-nasihat yang seperti kita. Seolah dianggap sebagai angin lalu dan tidak lagi dijadikan sebagai nasihat, tidak lagi sebagai peringatan. Maka langkah yang pertama, sebagaimana disebut di dalam surat Al-A'raf, lima ta'iduna qauman Allahu muhlikuhum au mu'adzibuhum adzaban alima. Kenapa engkau tetap saja akan menasihati kepada mereka, mengingatkan mereka ini, sedangkan mereka ini menjadi kaum yang dihancurkan oleh Allah? Qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Ada dua alasan. Yang pertama, setidaknya semua langkah kita ini, ya, biarpun kagak didengar, biarpun dicuekin, biarpun dikepret, itu adalah untuk ma'dzirah, untuk excuse di hadapan Allah Subhanahu wa taala, untuk alasan kelak nanti di hadapan Allah
ya Allah, saksikan bahwa kami sudah mendatangi, kami sudah menasehati. Bahkan kalau saya pinjam istilahnya Ustadz Abu Bakar Ba'asyir, kebetulan saya dimohon untuk diminta untuk mengedit surat yang akan dikirim kepada penguasa. Itu dia nyatakan, ya Allah, biarpun surat ini kagak dibaca, ini yang menjadi saksi nanti di hadapan Allah, saya sudah berbuat sesuatu. Itu namanya ma'dzirah. Itu sebagai excuse di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kumpul kita di tempat ini untuk mendengarkan berbagai problematika bangsa ini dan bagaimana mengurainya, walaupun baru mendengar, maka itu juga sebagai ma'dzirah, sebagai excuse, sebagai alasan nanti di atas pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua, mudah-mudahan saja tetap optimis dijalankan nasihat itu. Mudah-mudahan saja mereka semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kesemua ini juga harapan kita agar mereka menjadi tersadarkan, tidak juga direspon, tidak juga ada hasil. Karena ya tadi sudah apa tadi? Sumum bukmun umyun wahum la yarji'un. Ya. Itu bisa jadi sulit sekali untuk mendengarkannya. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah, apa yang mesti kita lakukan? Apa yang mesti kita lakukan? Itu nek jawabannya kawan-kawan di SKSD mungkin demo kali ya. Ataupun mungkin melakukan tindakan-tindakan yang lain. Jawabannya ada di dalam surat Yunus ayat ke-88. Ketika semua langkah itu sudah ditempuh, nasihat juga tidak didengar, peringatan juga diabaikan, maka kemudian kita tinggal mengangkat tangan. Apa Pak? Mengangkat tangan. Ya. Apa artinya? Iya. Angkat tangan itu tanda apa? Tanda bahwa kita sudah tidak mampu, tidak memiliki apa ini? Kemampuan. Angkat tangan setinggi-tingginya. Keluhkan semua urusan itu kepada Allah. Sampaikan urusan itu kepada Allah. Kita masih punya Allah, jangan khawatir. Apapun keadaan yang engkau hadapi, sampaikan semua itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa kita tidak mampu kembali. Dan itu yang dilakukan oleh Musa alaihissalam ketika langkah untuk menasihati, bahkan dengan cara yang lembut sebagaimana perintah Allah juga sudah dilakukan. Kemudian berbagai langkah untuk memberikan peringatan juga sudah dilakukan, kagak juga bergeming. Maka langkah untuk menyerahkan semua urusan ini kepada Allah lewat doa-doa kita,
itu adalah menjadi solusinya, menjadi alternatifnya yang wajib untuk kita jalankan. Habis kita memang sudah tidak mampu untuk berbuat yang lain, ambillah langkah ini. Allah berfirman tentang doa Nabi Musa alaihissalam, Rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwala fil hayatid dunya. Wahai Rabb kami, Engkau telah mendatangkan kepada Fir'aun berbagai kekuasaan, harta benda di muka bumi ini dalam kehidupan dunia ini. Itu keluhan yang pertama. Semua bisa dihamparkan. Nanti biar diterangkan oleh Ustadz Edi kayak apa ini kebolehannya rezim ini di dalam kebebasannya di dalam mengelola harta kekayaan ini tanpa batas. Biarkan beliau, kita kasih waktu. Saya hanya mengasih kisi-kisi supaya kita ini jadi mengerti. Rabbana liyudillu an sabilih. Keluhan yang kedua, ya Rabb, mereka telah jadikan semua fasilitas yang Engkau telah berikan ini dipakai untuk menyesatkan dari jalan-Mu. Menurut para ulama, cara doa yang seperti ini yang diijabahi, Pak. Apa itu? Pertama kali mengeluh. Pertama kali mengeluhkan persoalan-persoalan kepada Allah. Maaf, ingat, keluhkan persoalan itu kepada Allah. Jangan suka mengeluh di Facebook, di Twitter, di YouTube, dan di yang lain. Keluhkan semua itu kepada Allah. Keluhkan kepada Zat yang Maha Kuasa dan Maha Adil untuk memutuskan perkara ini. Setelah itu baru inti doanya. Bapak Ibu berkenan untuk disebutkan inti doanya? Ya. Rabbana tmis ala amwalihim. Ini inti doanya. Doanya Nabi Musa kepada Fir'aun, ya Allah, gulunglah semua kuasa dan kekuasaannya serta harta benda yang dikuasai